Ya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kerasan di pondok sini? Alhamdulillah. Hah? Ya, alhamdulillah kerasan. Nah. Seakan-akan saya itu nggak mau pulang dan betah di sini. Emangnya pondoknya sampean kan sama-sama Sejuk. pondok. Iya, tapi tempat saya nggak seindah seperti ini. Yang penting sama-sama barokah. Ya, Ali. insya Allah, insya Allah. Kalau Meskipun bangunannya pondoknya sampean itu apa itu dari sederhana Iya, lah, sederhana. luas tapi juga nyaman saya di sana juga gitu loh. tapi nggak seperti pondoknya Gus Samsudin ini. Gus apa? Oh, kok Gus Gus Samsudin. Waduh, saya gimana masih sih ingat Ali ini? yang nonton itu. Gus Samsudin. Iya, Ya. pernah saya itu. Iya. Bukan pondok, Mungkin padepokan. sampean dapat sering jabat cuan dari Gus Samsudin ini. Saya cuma Sampai- ngeliat ini Apa? di HP teman-teman itu, pernah orang-orang lihat Gus Samsudin, jadi saya itu melihat gitu, melirik gitu. Kok ada padepokan kok seperti itu. Tapi kalau punya Gus Idris ini benar-benar. Batur, tolong lihatkan kameranya ini sudah jelas apa enggak? Saya udah kelihatan enggak dari sini? Udah kelihatan saya. Soalnya udah sip. Ya udah, makasih. Ya udah, makasih. Ya wis, makasih. Kok pondok terlalu besar gitu loh. Hah? Ya, besar pondok. Ya biasa Besar aja, Pak. dan mewah seperti ini. Alhamdulillah. Ya, siapa- ini kan juga pondoknya umat, pondoknya Iya. orang banyak ini, bukan pondoknya Gus Idris, bukan pondoknya siapa-siapa. Iya. Ini pondoknya umat Islam, umat Muslim. Jadi siapapun yang datang di sini monggo silakan. Yang mungkin mau belajar agama ataupun ingin belajar ilmu hikmah, nuragan, monggo silakan. Nggak Iya, apa-apa. iya, iya. Ini kalau saya menamakan pondok itu adalah penjara suci, Pak, ya. Iya. Karena disinilah tempat nafsu-nafsu angkara murka, nafsu-nafsu yang apa ya, yang membuat kita sesat, kita penjarakan di sini. Kalau saya menganggapnya seperti itu. Karena dulu waktu saya belum tinggal di pondok ini ya lumayan agak dablek juga sih. Oh, sempat pernah makan. Tapi setelah saya apa ya, dapat ilham istilahnya ya, hijrah gitu ke sini, ke pondok sini, kemudian ya memang terasa terpenjara. Kalau kita di pondok itu terasa terpenjara, tapi apa ya, yang dipenjarakan di sini itu adalah nafsu-nafsu hewani, nafsu-nafsu yang negatif seperti itu, Pak. Jadi saya ini menamakan penjara suci nih pondok ini karena tempat memenjarakan nafsu-nafsu seperti itu. Oh, pernah sampai nakal. Kalau Ya saya maksudnya nakal sewajarnya sebagai Ya, anak muda lah, iya, itu. tidak seperti saya ya. Kalau Pak Ali gimana? Apa memang dari kecil emang dididik seperti keluarga pesantren gitu? Allah, tidak. Hah? Saya itu mantan preman sebelumnya. Astaga. Pernah jadi preman Bener ini Pak Ali. waktu pujangan saya preman dan pernah ditakutin orang sekampung saya. Wih, Bener. preman ya. Preman, iya kata dia preman sih, kalau kata saya enggak. Biasa-biasa aja, tapi orang-orang pada takut semua sama saya gitu. Dulu ya. Nah, setelah itu saya kan pergi keluar kota, ya. Waktu Mungkin itu agak maju ke sini dikit Pak Ali, soalnya nggak dengar suaranya mungkin. saya itu Masih pas ya? Fatur. Pas pengadaan. mendapatkan undangan itu untuk berkelahi. Wih, jadi zaman dulu ini juga ada kelompok-kelompok Nah, gangster gitu ya. iya. Diundang sama Jadi- teman dulu saya waktu pujangan. Akhirnya pakai mobil. Berapa orang? 15 orang kalau tidak salah itu. Nah, akhirnya saya itu di situ berkelahi. Itu tangan kosong Ya, apa tangan pakai kosong, senjata? Tangan kosong. Tangan Pakai- kosong. Enggak pakai senjata tajam, enggak. Nah, waktu itu pakai tangan kosong terus saya itu. Akhirnya habis kelahi itu saya pulang. Setelah pulang mobil nabrak. Ya Allah. Nah, disitulah saya itu sampai pingsan sampai berapa jam. Kalau tidak salah 24 jam. Saya pingsan. Pingsan. Nah, Terus? setelah itu pingsan itu seakan-akan saya itu bermimpi ada yang menuntun saya, ke jalan yang benar itu. Mungkin ya mungkin saya juga nggak tahu. Iya. Mungkin saya itu disuruh bertobat karena sudah terlalu bejat saya waktu itu. Ya. Semua
apa pernah sampean alami? Istilahnya dunia dunia kegelapan apa sampean pernah alami? Ya gimana ya, saya mau cerita. Mungkin ya kalau saya cerita waktu itu semua orang membunuh saya. Membunuh? Mungkin saya memburu apa membunuh? Mungkin dibunuh. Oh, semua orang ingin membunuh sampean maksudnya. Kalau misalnya saya ceritakan dulu gitu. Dulu. Tapi kalau saya sekarang kan udah berani menceritakan. Ya. Sama-sama. Saya pernah dulu, apalagi soal perempuan. Sering kali saya itu. Sering kali bertengkar masalah perempuan juga. Ya nggak bertengkar, saya ini semuanya kan saya pakai pengasihan. Jadi perempuan itu pada nempel ke saya semua. Ya Allah. Gitu, pada nempel semua itu. Kalau dulu saya pernah memakai ilmu Jawa. Kejawen. Kejawen. Nah, jadi yang namanya pengasihan itu memang, waduh, masalah kalau untuk perempuan. Gitu. Jadi saya selalu tirakat zaman dulu waktu pujangan ingin memikat perempuan. Tidak ada satupun yang tidak kena. Nah, setelah itu saya itu mendapatkan isyarat waktu saya pingsan. Dan ada ya sesuatu, mungkin apa itu orang atau apa tinggi besar ya, memukul saya. Kalau kamu masih saja berbuat seperti ini, saya habisin kamu. Nah disitulah saya mulai bertobat. Karena apa? Dia bilang kamu tidak akan hidup selamanya di dunia. Kalau kamu tidak bertobat sekarang, saya ambil kamu dan raga kamu, sukma kamu nggak saya kembalikan. Saya tahan. Siapa dia saya juga tidak tahu. Tidak tahu seperti itu. Saya juga nggak mengenal dia saya itu. Gitu. Jadi sukma saya itu mau ditahan, nggak mau dikembalikan ke raga saya. Gitu. Nah, disitulah saya mulai belajar. Saya dan berjanji sama orang itu, baik saya akan berjanji sama sampean, yang penting sukma saya dikembalikan ke raga saya. Nah akhirnya dia melepaskan saya. Nah setelah saya bangun, saya duduk, saya membayangkan bagaimana seandainya sukma saya nggak dikembalikan, mungkin saya sudah hancur lebur jadi tanah. Disitulah saya alhamdulillah mulai belajar mengaji, belajar sholat. Gitu. Akhirnya saya sempat juga yang mempelajari saya guru ngaji, pernah saya pukul juga kok. Pernah saya. Berarti pukul. Ustadz di kampungnya sampean itu pernah sampean pukul. Ya Allah. Karena ngaji itu saya nggak selalu benar. Nggak selalu benar, selalu salah. Padahal memang saya baru belajar. Berarti sampean zaman dulu itu ya. Berarti nggak ada orang yang berani menegur sampean. Nggak ada. Sekali menegur langsung sampean hajar. Saya pukul. Gitu. Saya pukul aja orang itu sampai pingsan kan. Benar-benar ditakuti berarti ya. Takut semua orang di kampung saya itu. Takut. Ya Allah. Nah setelah itu saya itu belajar sholat, belajar ngaji, belajar sholat, belajar ngaji. Di waktu bulan suci Ramadan saya juga belajar. Walaupun saya itu pernah ya yang namanya puasa, padahal saya udah gede. Puasa setengah hari puasa saya. Puasa setengah hari. Puasa setengah hari, kalau jam 12 saya makan. Gitu. Ya tetap 3 kali makannya kalau gitu. Maghrib makan, lohor makan, subuh makan kan 3 kali berarti. Ya buka puasa itu namanya. Akhirnya saya bertanya sama guru saya, katanya tidak boleh karena umur saya sudah tua, sudah dewasa. Sudah dewasa. Kamu harus dikuatkan sehari penuh, kata guru saya, guru ngaji saya. Akhirnya saya ya belajar, akhirnya kuat. Mampulah berpuasa 1 hari. Dan saya selalu berbuat kebaikan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah saya terus bertobat. Ya sampai
sampai saat ini ya. Saat ini Makanya sampean itu sekarang ingin berbuat baik untuk orang banyak untuk gitu ya, orang Pak, ya. banyak, Untuk iya. menebus kesalahan-kesalahan Iya, sampai iya, di masa iya. lalu, mungkin Saya seperti itu ya. menyesal benar, menyesal gitu. Kalau sekarang orang yang tidak berdosa saya pukul, orang tidak bersalah saya hajar. Itu dulu. Ya Allah, Jadi saya itu benar-benar menyesal masa mudanya ya. karena hidup ini tidak akan selamanya di dunia. Kita akan mati. Mati itu wajib. Mati itu wajib. Makanya Wajib mati ya, Wajib. bukan sunnah berarti. bukan wajib mati itu. Kalau sunnah gimana ya, kalau mati Enak sunnah ya. tidak ada. Wajib mati. Iya, iya, Makanya iya. saya itu gimana ya, hidup ini cuma sementara. Saya bayangkan hidup cuma berapa tahun sih kita itu, umur kita. Ya kurang lebih kalau sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad ya 60, sekitar 63 tahun. Itu sunnah. Berarti kalau lebih dari itu bonus berarti ya. Padahal kata saya dulu, kata guru saya, umur tidak tahu, nggak ada tahunan, cuman sehari semalam. Jadi umur cuma sehari sehari malam. Kalau nggak siang ya Nggak siang, malam. Seterusnya sampai belum diambil, Iya iya iya. cuman sehari semalam kata guru saya. Nah sampai bertahun-tahun kita masih juga belum diambil, berarti kita dikasih kesempatan untuk berbuat baik. Gitu. Makanya saya itu sekarang ini benar-benar menyesal dan tidak ingin lagi berbuat yang tidak baik. Saya ingin mencontohkan ke semua masyarakat, ya, ingin mencontohkan yang dimana berbuat baik. Gitu. Itu untuk pribadi saya. Tapi kalau saya lihat di sini, saya yakin ya Iya. bahwa sampean dulunya kan orang gelap ya, Iya, dari lembah iya, hitam. iya, dari lembah. Kemudian Pak Ali, Kiai Ali bisa berubah menjadi baik, ya kan? Iya. Mungkin lewat kecelakaan tersebut Iya, kan. Kemudian iya, Pak iya. Ali. Tapi saya yakin di sini bahwa orang tuanya Kiai Ali itu adalah orang yang baik. Saya yakin itu. Orang yang ahli sholawat. Iya. Saya yakin. Karena apa? Karena sudah ulama-ulama bilang barang siapa orang tua yang ahli sholawat itu nanti pasti anaknya juga akan menjadi orang besar. Nanti anaknya juga menjadi ahli sholawat. Iya. Mungkin di awal-awal masa mudanya si anak itu tenggelam di dunia hitam, tapi di akhir-akhir masa hidupnya pasti anak itu akan menjadi anak yang baik gitu. Mungkin Allah mempunyai rencana lain. Allah menenggelamkan dia dulu di lembah hitam, di lembah kesesatan, agar dia tahu nikmatnya bertaubat, nikmatnya beristighfar, nikmatnya memohon ampun kepada Allah. Itu udah rumus pasti Bang. Iya. Kalau orang tuanya ahli sholawat, Iya. anaknya pun pasti menjadi anak yang soleh atau soleha. Kalaupun anaknya nakal, ini ya, Iya. ya seperti Kiai Ali ini, Iya, iya. nakal di masa mudanya, pasti nanti di pertengahan usia itu akan menjadi orang yang baik. Entah itu lewat cara apa saja, seperti itu. Saya yakin orang tuanya sampean, mungkin bapak ibunya adalah orang ahli sholawat. Gitu. Apalagi sampean sekarang punya pondok juga, kayak nggak mungkin kalau melihat masa lalunya sampean yang kelam, yang hitam, bisa mempunyai santri, bisa memanfaat bagi orang lain, kan nggak mungkin ya kayaknya. Seperti itu ya Ali ya. Insya Allah. Ya Allah. Ya gimana ya kalau kita selama hidup ini tidak mau berbuat baik dan maunya bikin kesalahan dan terus bikin kesalahan, apalah gunanya kita hidup? Tidak ada gunanya kalau selalu berbuat dosa, tidak ada gunanya hidup. Jadi walaupun kita pernah menjadi seorang seorang preman lah, pokoknya lah, kita lihat umur, kalau kita umur masih ada, walaupun gimana kita harus bertobat, janganlah kita kalau kita mati belum bertobat, Masya Allah, itu urusannya terlalu berat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu.
Makanya sebelum kita diambil nyawa kita, ayo kita berbuat baik. Kita mencontohkan kepada anak-anak yang kecil, gitu. Supaya anak yang kecil itu nanti tidak seperti saya dulu. Ya Allah, berarti dulu sampean ya sempat berada di lembah hitam ya. Ya Allah. Iya, saya udah yang namanya berdosa, dosa apa yang belum pernah saya lakukan? Dosa apa? Dosa besar apa yang Ya Allah. belum pernah saya lakukan? Semua saya lakukan, semua. Tapi apa sih hasilnya? Tidak ada, sama sekali. Tidak ada, cuman kesenangan. Berarti sampean kepingin apa saja dulu pasti sampean lakukan ya. Apapun, intinya menuruti nafsunya sampean ya. Apapun yang terjadi saya harus melakukan. Tapi tidak ada puasnya. Ya, tidak ada puasnya. Jadi seperti itu sahabat, jikalau kita menuruti hawa nafsu kita menuruti keinginan-keinginan kita, terutama keinginan-keinginan duniawi yang hanya sebagai kesenangan sesaat, kita tidak akan pernah merasa puas sahabat. Meskipun dunia ini udah kita miliki, kalau kita masih menuruti hawa nafsu kita, itu tidak akan ada puasnya. Seperti itu ya Pak? Iya, betul. Ya Allah. Betul. Ini apa ini Pak? Itu kopi. Kopi ya Allah. Bukan, kopi. sekarang saya tidak minum minuman itu lagi. Oh bukan itu ya, bukan Homer ini ya? Apa Homer, bukan, itu kopi gitu. Homer. Jadi saya itu, aduh udahlah. Oh iya, saya dengar juga dari Neng Zahro ini Pak ya. Dulu waktu sampean awal-awal nikah itu ya, katanya sampean pernah ini pergi ke Arab juga itu, naik haji apa umroh apa gimana? Sampean ke Arab itu? Pernah saya. Naik haji apa umroh? Ya sebenarnya sih saya ke sana itu kerja. Astagfirullah, tak kirain mau ibadah umroh, kerja ke Arab ini. Kerja pertama kerja, tapi alhamdulillah. Kerja di sana itu saya itu walaupun saya itu tidak mempunyai harta, tapi saya bisa mendekatkan diri untuk ke Mekah. Gitu ya, subhanallah. Dulu berarti saya tujuan sampean ke Arab Saudi itu salah satunya agar sampean bisa beribadah gitu ya. Untuk mendekatkan ke Mekah. Semenjak sampean telah taubat itu ya. Karena gimana ya Kang Kang Fajar. Orang tua saya itu kan nggak mampu. Oh gitu. Saya ingin pergi ke Mekah. Waktu itu saya kan nggak punya uang berjuta-juta. Dapat uang dari mana saya? Sedangkan saya mantan preman, uang dihambur-hamburkan. Buat minum, buat segala-galanya, jadi habis. Sampai orang tua saya juga tanahnya saya jual buat kesenangan saya. Buat foya-foya. Ya Allah. Akhirnya saya mempunyai pikiran setelah saya bertobat ingin ke Mekah. Tapi kerja keinginannya. Ya lewat kerja. Lewat kerja. Ini saya mikirnya itu lama itu. Berarti udah pernah umroh sampean? Gimana caranya saya itu nyampe ke Mekah. Akhirnya saya melamar kerja. Jadi apa? TKI dan di sana itu kerja saya itu nyupir. Oh, driver apa itu? Proyek apa? Pribadi. Nah, alhamdulillah nyampe di sana itu saya dekat dengan Mekah. Saya di mana tinggalnya? Di Taif. Di Taif. Taif itu mana? Masuk Mekah? Masuk enggak 200 kilo dari Mekah. Oh, jauh 200 kilo Pak. Kalau cuma 200 di sana jalan nggak seperti di sini ya. Terlalu besar. Jalannya besar. Jadi mobil itu satu jalan tuh kalau misalnya di tata begini 6 untuk kesananya. Jadi perjalanan berapa 2 jam saya itu. Dari Taif ke Mekah. 2 jam. Nah, jadi setiap tahun saya ditinggal sama majikan. Kamu nunggu rumah, nggak usah kemana-mana. Kalau mau ke Mekah silakan, tapi cepat pulang. Gitu. Ini kontak untuk kamu, kontak mobil. Pergi ke Mekah bawa mobil aja. Berarti udah pernah lihat Ka'bah sampean? Alhamdulillah saya selama 7 tahun, 7 tahun di Taif. Setiap tahun saya ke Mekah. Oh, gitu. Setiap tahun, setiap bulan suci Ramadan, tanggal tua seperti ini saya ke Mekah. Dan haji saya pernah sekali. Pernah sekali. Haji. Ini pasti netizen semuanya, sahabat-sahabat semuanya ada yang nggak percaya ini kalau sampean pernah
ke Mekah. Coba dites bahasa Arabnya ya. Gimana ini? Ayo. Ya. Berapa tahun sampean di Semuanya 13 di Arab? tahun. 13 tahun ya. 13 tahun Iya. pastinya udah pinter bahasa Arab gitu ya. Insya Allah sedikit-sedikit Coba. karena sudah banyak yang lupa gitu. Coba dites. Oke. Ayo dites bahasa Arabnya. Oke. Silakan. Soalnya pasti Mungkin. netizen ini banyak Insya Pak Allah. Ali itu Taib. Kiai Insya Ali itu Allah. cuma omong doang gitu. Lah ya saya insya Allah anak dalam Arabi. Coba. Bas, ya ini mau ketir. Gitu Mau ya. ketir, taib, mau ketir. Oh, gitu. Bas, coba ngomong, Ada kullu. perkenalkan diri sampean ke sahabat-sahabat netizen pakai bahasa Arab. Insya Ayo. Allah ya Nah. Sayyid Subtiana ha Isma'ana Siari taib yakni fi Makkah awal ana 13 sana walakin ana fi Saudiyah yakni sugul sawab baik ana ruh madrasah ruh irja hatta walid sagir Lupa Pak. baik ayo Oke. ana ini walid abuya yakni isnin kullu rijal bas itnin ruh irja madrasah kullu ruh subuh irja min madrasah saidnas baik insyaallah kullu ana sugul fi Saudiyah yakni bas afdal min Makkah lakin ana ruh min Makkah fi Indonesia ma indi fulus marah ana miskin ma indi fulus ana yakni ana Fakir. ايوه يعني انا سجل من السعوديه ولكن انا في السعوديه على طول يعني واحد سنه اروح مكه يعني عمره طيب خلاص شكرا يا سيدي والسلام هذا Benar, انا سياري Siari. Ini banyak yang nyaksikan, ini banyak orang Arab loh Bali. Loh. Jangan main-main nanti diprotes saya. Silahkan. Bener ya? Silahkan. Komennya sahabat Cuman ya. bahasa Arabnya saya nggak sama bahasanya Arabnya orang Saudi. Gitu. Karena bahasa Arabnya orang Saudi halus. Halus. Tapi yang saya pakai seandainya bahasa di sini bahasa Indonesia. Karena gini Jang ya. Bahasa Arab itu nggak semuanya sama. Sama Lain seperti daerah, iya, lain gitu lain ya. daerah, lain bahasa. Kenapa? Waktu saya di Riyadh, kata majikan, tolong beliin es. Waktu di Taif. Yang namanya es kalau di Taif itu makanan. Khubus. Kalau kata bahasa Arabnya Riyadh, khubus. Jadi saya itu walaupun lama di Taif, dulu kan pernah di Riyadh. Kata majikan baru dapat majikan di Taif, tolong dia Sari, tolong beliin es. Akhirnya saya berangkat beli es. Saya bilang es batu. Mungkin es batu. Saya bawa ke majikan. Majikan marah-marah. Ternyata. Bukan es ini, es. Ya ini es madam. Saya bilang ini es madam. Bukan ya Sari, bukan. Terus ini apa? Ya itu memang es, tapi bukan es itu, es yang bulat. Saya mikir es apa? Akhirnya majikan ikut ke saya. Ayo saya antar. Itu roti. Oh, roti. Namanya es. Namanya es itu kalau di Taif. Kalau di Riyadh khubus. Khubus. Iya. Berarti perjalanannya Kiai Ali ini berliku-liku ya. Waduh, mulai dari preman, udah mulai jadi pernah. kemudian TKI juga. juga pernah. Jadi sampean bangun pondok pesantrennya sampean selepas datang dari Iya, Arab dari Saudi. Arab Saudi. Tapi pondok pesantren saya itu nggak begitu mewah seperti ini. Iya. Karena Ya, nggak masalah. Gitu. Ya Allah. Ya Allah. Ya mungkin ceritanya sampean disimpan sebentar, disimpan lagi ya untuk besok-besok. Iya. Ini soalnya udah lama juga gitu. Coba besok-besok kita kita cerita-cerita lagi tentang masalahnya Kiai Ali. Soalnya masih banyak pastinya ya cerita-cerita yang Sampai belum udah diceritakan. capek. Hah? Sampai udah capek. Ngantuk saya dengar ceritanya sampean gitu. Tahu gimana mungkin terharu atau gimana gitu. Gimana ya terharu ya lucu gitu loh. Oh. Makanya tadi sampean bilang saya pernah naik haji umroh. Saya kayak sendiri nggak percaya gitu loh. Tapi setelah sampean
agak lumayan bahasa Arabnya. Sebenarnya gitu. nggak usah ngetes pakai bahasa Arab. Baik, Kalau pingin tahu di Taif itu udah ada daerah mana, di Mekah juga ada di daerah mana. Hafal, itu pun hafal. saya insya Allah saya akan hafal. Subhanallah. Gitu. Ya, selain kali aja kita bahas ya Pak Ali ya. Coba sampean sekarang pakai bahasa Arab, mohon pamit undur diri kepada sahabat-sahabat semuanya ini pakai Saya bahasa lupa, Arab. maaf. Saya banyak yang lupa. Aduh, gimana ini saya lupa. Ya Said, mungkin ana alhin takban marah. Yakni kulium filil sugul. Yakni ana mungkin kullu badan ana takban. Wa akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sahabat. Jadi kita tidak perlu pesimis bagi semuanya saja yang sekarang lagi berada di lembah hitam, sekarang lagi berada di lubang maksiat. Jangan pesimis atas ampunan Allah. Tetap selalu bersemangat, tetap selalu mengharap rahmatnya Allah. Selagi kita tidak berpaling kepada Allah, sebesar apapun kesalahan kita, sebesar apapun masa lalu kita yang penuh dosa, Allah tidak akan berpaling dari kita. Intinya kita jangan sampai berpaling kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah.